Pernyataan sikap purnawirawan prajurit TNI. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. 3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja asing Cina ke negara asalnya. 5. Pemerintah wajib melakukan penertiban pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. 6. Melakukan resapel kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat di bawah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 8. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Naskah ini ditandatangani oleh Fahrul Razi, Jenderal TNI Purnawirawan, Yasno Sudarto, Jenderal TNI Purnawirawan, Slamet Subianto, Laksamana TNI Purnawirawan, Hanafi Asnan, Marsikal TNI, dan diketahui oleh Tri Sutresno, Jenderal TNI. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melalui penasihat Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto menanggapi 8 tuntutan dari Forum Purnawirawan TNI. Tuntutan tersebut diantaranya adalah mengembalikan tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan ke UUD 1945, penghentian proyek strategis nasional bermasalah, dan mendorong MPR mengganti Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan Wiranto, penasihat Presiden bidang politik dan keamanan. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama ya dengan jiwa sabta marga ya dan sebuah prajurit itu. Ya. Oleh karena itu beliau memahami itu. Ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI tidak bisa serta-merta menjawab itu. Ya. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan. Ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu ya isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan ya, masalah yang. Ketika pemilihan presiden, yang kita pilih adalah calon presiden dan calon wakil presiden. Ketika dinyatakan menang, yang dinyatakan menang adalah presiden terpilih dan wakil presiden terpilih. Siapa yang dicalonkan? Ada Prabowo bersama Gibran Raka Buming Raka, ada Ganjar bersama Mahfud MD,
ada Anies bersama Muhaimin Iskandar. Itulah calon presiden dan calon wakil presiden. Kita akan pilpres 14 Februari 2020. Ketika KPU menghitung suara yang dinyatakan unggul dalam pemilihan presiden 14 Februari 2024 adalah pasangan Prabowo Subianto bersama Gibran Raka Buming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden. Digugat, dipersoalkan, diajukan gugatan itu ke Mahkamah Konstitusi, dan oleh Mahkamah Konstitusi kemenangannya dinyatakan tidak ada masalah dan sah. Maka pada tanggal 20 Oktober 2024 atas keputusan tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat mengadakan prosesi pelantikan yang dihadiri oleh seluruh anggota MPR mayoritas dan puluhan kepala negara, kepala pemerintahan. Itu adalah prosesi pelantikan presiden dan prosesi pelantikan wakil presiden hasil pemilihan umum presiden 14 Februari 2020. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau menurut Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintahan? Saya tidak tahu bagaimana.